Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Fatiha ila Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jamil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al muhaqqiqin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa thumma ila jami'i masayyikhina wa masayyikhina wa muallimina wa thumma la khususan ila zimbah ya al-ma'sum anallahu ila darajatihi bil jannah wa yanfa'una bi asrarihi wa anwarihi wa ulumihi bid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ittabi'ul ulama'a fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu tabaraka wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadika sholihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalem dunya lan akhirat, Ar-Rahimi tur kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Alhamdulillah tawi sakabehane puji iku lillahi kagungane Allah alladzi anzala kang wis nurunake sapa Allah alkitaba ing kitab, tegese Al-Qur'an, maknanya adalah Al-Qur'an tibyanan hale dadi penjelas likuli syai'in kadue saben-saben suwiji-wiji, wa hudan lan dadi pituduh, wa rahmatan lan dadi rahmat liqaumin maring kaum yu'minuna kang padha iman sapa kaum. Fihi iku ing dalam Alkitab utawa ing dalam Al-Qur'an basairu utawi pira-pira basirah, wa nurun lan cahaya, wa syifaun lan obat lima maring barang bisuduri ing dalam ati, wala yaqilu lan ora bisa mahami hu ing Al-Qur'an sapa illar rasikhuna kejaba wong-wong kang alim, wong-wong kang kuat pemahamane. Ar-rasikh fasalu mongko padha takon sapa sira kabeh ahli zikri ing wong kang ahli zikir, maknanya adalah para ulama, in kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku la ta'lamuna ora ngerti sapa sira kabeh. Bertanyalah kepada orang yang tahu, yang dimana orang tahu itu mempunyai status ahli zikri. Ahli zikri maknanya adalah ulama. Wa qala lan ngendika sapa Allah, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Wassalatu lan utawi rahmat azim wassalamu lan utawi keselamatan iku ala sayyidina tetep ing atase bendoro kita Muhammadin rupane kang aran Kanjeng Nabi Muhammad al-mab'uthi kang den utus sapa Kanjeng Nabi Muhammad bil hilmi kelawan lemah lembut, warahmati lan kasih sayang, alwasiati kang luas, alqaili kang dawuh
mahma utitum selagine den tekaake sira kabeh min kitabillahi saking kitabe Allah fal amalu mongko utawi ngamal bihi kelawan kitab Allah iku wajibun wajib la udra ora ana uzur li ahadin kaduwe salah sijine wong fitarkihi ing dalem ninggalake ngamal Al-Qur'an. Fa ilam yakun mongko lamun ora ana fi kitabillahi ing dalem kitabe Allah, yakni di sini adalah Al-Qur'an. Fa sunnatun mongko utawi sunnah li kaduwe ingsun maka sunahku madhiyatun kang lumaku. Fa ilam yakun mongko lamun ora ana fi sunnatin ing dalem sunahku li kaduwe ingsun fama mongko barang kala kang ngendika sapa ashabi pira-pira sahabate ingsun. Kenapa li'anna ashabi krana pira-pira sahabate ingsun iku kan nujumi kaya pira-pira lintang bisama ing dalem langit. Fa ayyuma akhadtum mongko ngendi-ngendi ngalap sapa sira kabeh bihi kelawan ma faqad ihtadaitu mongko teman-teman yakti entuk pituduh sapa sira kabeh. Wa ikhtilafu ashabilan utawi perbedaan pendapate pira-pira sahabate ingsun lakum kaduwe sira kabeh iku rahmatun rahmat wa ala alihi lan ing atase keluargane Nabi wa sahbihi lan sahabate Nabi as-sabirina kang padha sabar wasadiqin lan padha temenanan wal qanitin lan padha khusyuk wal munfiqin lan padha menginfakkan harta bendanya wal mustaghfirin lan padha beristighfar bil ashari kelawan waktu sahur kelawan waktu malam. Alladzina yaiku wong-wong akeh hum kang utawi alladzina iku amanatu hadhil ummati dadi amanahe ikilah umat al maksumati kang den jaga kang den reksa minal ijtima'i saking perkumpulane alal khoto'i ing atase kesalahan wal ghawayati lan bengkok wa alal ladzina lan ing atase wong-wong akeh ittaba'u kang padha manut sapa alladzina hum ing para sahabat bi ihsanin kelawan kebaikan wala yattabi'una lan ora padha manut sapa alladzina khutuwati syaitani ing pira-pira langkah-langkahe setan. Al-Imam utawi Syekh Mbah Ali Maksum radhiyallahu taala anhu di dalam kitab Ahli Sunnah wal Jamaah, jadi beliau Mbah Kyai Haji Ali Maksum adalah salah satu daripada pengasuh pondok pesantren Krapia, di mana beliau itu meninggal tahun 1989. Di antara karya beliau adalah yang ditinggalkan untuk kita sebagai umat Islam, sebagai para santrinya adalah kitab Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Di dalam kitab ini membahas beberapa permasalahan yang terjadi di masyarakat, yaitu diantara pembahasannya adalah hibatus sawa bil qiraah wasodaqoh lil mayyit, menghibahkan atau menghadiahkan pahala bacaan daripada Al-Quran ataupun bacaan wirid ataupun bacaan zikir dan sedekah yang dimana pahalanya ditujukan untuk mayit. Ini dibahas sama beliau. Sholat sunnah qobliyah Jumat juga dibahas. Talqin mayit, mentalqin mayit hukumnya bagaimana juga dibahas. Sholat taraweh, subutu syahri Ramadan, syahrai Ramadan wa Syawal, tetapnya bulan Ramadan dan Syawal, itu juga dibahas. Ziarah kubur, naimul qabri wa adzabihi, nikmat kubur dan azab kubur, ziaratul rasul dan ziarah kepada Kanjeng Nabi, bayanut tawassul bil anbiya wal auliya was sholihin, dan penjelasan tentang at-tawassul ataupun tawassul dengan para nabi, dengan para wali dan dengan orang-orang yang soleh. Itu semua dibahas oleh beliau Mbah Kyai Haji Ali Maksum, karena ini masalah waqi'iyah, sebetulnya masalah yang terjadi di masyarakat. Banyak orang yang mempertanyakan permasalahan itu, walaupun permasalahan tersebut sudah banyak membahas, tetapi alangkah baiknya kita menyampaikan kembali, karena apa yang telah kita ketahui barangkali ada kelupaan ataupun kurang sempurna. Nah, kemudian
kita bisa membaca kitab ini untuk menyempurnakan pemahaman kita. Falamma ra'aitu mongko nalikane ningali sapa ingsun masih sahajat ikhwani ing mendesaknya hajat kebutuhan dulur-dulure ingsun atau labati kang mondok bil ma'hadil islami Krapyak di Pondok Krapyak Yogyakarta ya. Pondok Krapyak Yogyakarta adalah salah satu pondok tua di daerah Yogyakarta, di mana pendiri awalnya, rintisan awalnya adalah beliau Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Muhammad Munawir bin Abdul Rasyad. Dan beliau ini, Kiai Munawir atau Mbah Munawir ini adalah masih punya keturunan daripada raja-raja Jawa di Mataram Islam di Yogyakarta. Beliau diberikan tanah, di mana tanah itu letaknya adalah di daerah Krapyak, sehingga kemudian pondoknya terkenal dengan Pondok Krapyak karena berangkat dari nama daerah. Banyak juga pondok-pondok di Jawa khususnya yang terkenal karena daerahnya. Jadi seperti misalnya Pondok Peloso atau Peloso itu karena dari daerahnya. Ya, Tebu Ireng itu juga karena dari daerahnya, termasuk pondok pesantren Krapyak diambil daripada nama daerahnya. Khususon hale khusus wa ghairihim lan saliyane wong-wong kang mondok nang Pondok Krapyak min amsali saking sepadane ingsun al-qasirina kang sembrono umuman hale umum ila bayani maring penjelasan al-awal sing siji amsilatin minal masail, contoh saking pira-pira masalah allati la yambahi kang ora prayogi apa tabadulul ingkari, saling mengingkari fiha ing dalam al-masail. Misal masalati qobliyatil jumu'ati, sepadane koyok masalah sholat qobliyah Jumat, apakah sholat sunnah qobliyah Jumat itu ada atau tidak. Wa misal masalati talqinil mayyiti ba'da dafni, seperti permasalahan mentalkin mayit setelah dikubur, apakah ini juga masyru', apakah ini juga ada syariatnya. Wa nahwihi malan sepadane karone la yastauliya kai la yastauliya, supaya orang wasani alaihim ing atase wong-wong akeh fi dinihim ing dalam agamane wong-wong akeh apa alwasawisu pira-pira waswas wal auham lan pira-pira prasangka dugaan al batilatu kang batil. Wala yatasallatu lan supaya orang nguasani alaihim ing atase wong-wong kang akeh apa asyaitanu syaitan wa auliyauhu lan pira-pira waline setan utawa kancane setan bil ihwa'i kelawan melencengake wal idlali lan kelawan nyesatake. Wala yahtaru lan aja heran kital bisa di ahlil hawa kelawan tipu dayane ahli hawa nafsu. Wa in kasura senajan akeh apa alqil wal qol, pendapat-pendapat yang lain. Wa ya'lam lan ngerti sapa wong akeh hakon ing kebenaran annama alaihi salaf, saat temene apa yang dipegangi oleh para pendahulu-pendahulu as-sholih kang soleh, wal haqqu yaitu hak, yaitu benar, al-muttaba'u yang diikuti, fama ba'dal haqi, maka apa yang terjadi setelah kebenaran, illa dhulalu, kecuali adalah kesesatan. Apa yang berlawanan dengan kebenaran, dengan sesuatu yang benar, itu pasti adalah al-dhulal ataupun kesesatan. Jama'atu fi hadzal kitab, saya kumpulkan di dalam kitab ini maqalahu asatinul ulama, apa yang telah disampaikan oleh ulama-ulama besar al-a'lam yang mempunyai gelar alim, wa akabiru rijalil Islam, dan para pemuka-pemuka tokoh-tokoh agama Islam. Idla sabila limithli, karena tidak ada jalan orang yang sepertiku al-qasiri fi hadzal amri, yang terbatas pada urusan seperti ini, ilal jam'a wa naklah, kecuali mengumpulkan dan kemudian menukil min ibarati haula'il kiram, dari apa yang disampaikan oleh beliau-beliau para ulama-ulama yang terkenal, para ulama-ulama yang besar, wal i'timadi alaihim, dan berpegang teguh kepada para ulama.
ala anni lam akun liyuhadditsa nafsi bitajasyumi hadzal ana, karena saya tidak pantas untuk menggelari diri saya sendiri sebagai ulama. Laula akhrajul Khatib Al-Baghdadi, kalau bukan apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi fil Jami'i, ing dalam kitab Jami', di dalam kitabnya Al-Jami', wa ghairi, dan selain kitab Al-Jami', annahu sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, qala idza zuharatil fitanu, apabila telah nampak beberapa fitnah di dunia ini, au qala, ataupun Nabi dawuh, al bid'u utawi pira-pira bid'ah, wa subba ashabi au awil bid'u, apabila telah tampak beberapa bid'ah atau melenceng-melencengnya suatu ajaran, wa subba ashabi, dan telah dicaci maki ashabi, sahabat-sahabatku, fal yudhir, maka hendaknya menampakkan siapa al-alimu, orang alim, ilmahu, ilmunya. Apabila terjadi di dalam dunia ini sudah tersebarnya fitnah, yang benar kelihatannya salah, ataupun yang salah kemudian dimanipulasi, digerakkan secara masif, yang salah itu kemudian nampak seolah-olah benar. Kalau sudah terjadi zaman fitnah, fitnah banyak menyebar, dan juga banyak ajaran-ajaran yang menyebar yang aneh-aneh, maka sudah sepatutnya orang yang alim menampakkan ilmunya, jangan ditutupi ilmunya. Supaya apa? Supaya meredam yang namanya fitnah, sehingga fitnah itu diredam, bukan malah dikompor-kompori, sehingga malah menjadi meluas, bergulir kemana-mana, bagaikan api yang merambat ke tempat-tempat yang kering. Itu adalah fitnah, sehingga harus dipadamkan. Nah, siapa yang dapat memadamkan fitnah adalah al-alim, yaitu orang yang alim, benar-benar alim. Faman lam yaf'al dzalika, kalau orang alim tidak melakukan hal itu, tidak meredam fitnah, tidak menampakkan ilmunya, maka dia terkena laknatnya Allah, wal malaika, dan malaikat, wan nasi ajmain, dan manusia. La yaqbalullahu minhu sirfan wal adlan, wa ma rawahu al-Hakim an Ibnu Abbas, dan apa yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad dawuh berkata, qala ma dhahara ahlu bid'atin illa azharallahu fihim hujjatahu ala lisani man sya'a min khalqi. Nabi Muhammad dawuh di dalam riwayat Imam Al-Hakim, bahwa tidak nampak di dunia ini orang yang ahli bid'ah, orang yang melenceng, kecuali akan Allah tampakkan hujjatahu, hujjahnya Allah, hujjah agama yang benar, ala lisani man sya'a min khalqi, atas siapapun orang yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan hujjahnya. Wa ha'anaza, dan sayalah ini azkuru fi ma ya'ti, menyebutkan beberapa yang akan datang, berupa beberapa contoh minan nau'aini al-mazkurain, dari dua macam yang telah disebutkan tadi. Wallahul musta'anu li iswabati swab wa alaihi tuklan wa ilaihil ma'ab. Al-Haji Al-Jami' Al-Fakir Kiai Al-Haj Ali Maksum, yang dikumpulkan tulisan-tulisan ini, yang dinukil tulisan-tulisan ini oleh Kiai Haji Ali Maksum rahimahullah, Allah yarham al-maghfurlah, Al-Jogjawi Bijau Al-Wusto, yaitu Jogja, Mbah Ali Maksum Jogja Bijau Al-Wusto, yang daerahnya adalah Jawa Wusto, karena Mbah Ali Maksum sendiri berasal dari Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Al-mithalul awal, contoh yang pertama, Mbah Ali Maksum memberikan contoh pertama dari suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat dan sering diperbincangkan oleh masyarakat, dan sepatutnya tidak terjadi fitnah yang lebih besar, tidak terjadi permasalahan yang lebih besar, tidak menimbulkan kegaduhan kembali, yaitu masalah apa? Jawazu hibati zawa bil qiraati was shadaqati lil mayyiti, yaitu bolehnya menghadiahkan pahala bacaan Quran, bacaan zikir, was shadaqah,
dan pemberian sedekah pahalanya ditujukan untuk mayit, wa wusuli tsawabil qiraah, bahkan sampainya pahala bacaan tersebut, wa amalil birri, amal kebaikan apapun lil mayyiti, untuk mayit. Jadi Mbah Ali Maksum dalam contoh yang pertama ini menyampaikan tentang bolehnya menghadiahkan, bolehnya menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran, bacaan wirid, bacaan zikir, kemudian sedekah, itu semua pahalanya diberikan kepada mayit, itu boleh, kata Mbah Ali Maksum. Dan sampainya pahala itu kepada mayit, bukan hanya itu semua, a'malil birri, segala amal kebaikan yang ditujukan untuk mayit itu akan sampai. Ini judulnya begitu. Wa huwa min masailil furu' al khilafiyah. Permasalahan di atas adalah bagian daripada permasalahan furu'iyah. Apa itu permasalahan furu'iyah? Permasalahan yang bukan usul, yang bukan asli, bukan permasalahan akidah, yang dimana orang yang bertentangan atau orang yang melawan permasalahan aslun dihukumi sebagai kafir, bukan. Ini adalah permasalahan furu'iyah, yaitu semua permasalahan yang hanya terjadi perbedaan pendapat dan tidak mengakibatkan orang yang berbeda itu menjadi kafir. Tidak terjadi seperti itu. Fala yajuzu bi sya'nihi itsaratul fitani wal jidali wal inkari 'alal qail wal 'amil bihi wal 'alal mukhalif. Kata Mbah Ali Maksum, maka tidak boleh permasalahan ini malah justru menyebabkan fitnah semakin besar, menyebabkan perdebatan yang panjang, menyebabkan ingkar terhadap orang yang mengamalkan ataupun orang yang tidak mengamalkan. Jadi permasalahan khilaf furu'iyah itu maksudnya adalah Mbah Ali Maksum ingin menyampaikan bahwa permasalahan menghadiahkan pahala kepada orang yang meninggal itu memang ada perbedaan pendapat para ulama. Ketika pendapat para ulama itu berbeda, maka kita sebagai umat Islam boleh mengambil untuk mengamalkan pendapat ulama itu atau tidak mengamalkan pendapat ulama itu, karena ada orang yang berpendapat juga berbeda dengan pendapat yang mengamalkan. Di antara keduanya sama-sama yang mengamalkan ataupun yang tidak mengamalkan, seyuianya tidak terjadi pertengkaran, tidak terjadi fitnah, tidak terjadi perdebatan yang berkepanjangan yang tidak ada ujungnya. Karena biar bagaimanapun sedebat-debatnya apapun, permasalahan seperti ini pasti khilaf, pasti terjadi perbedaan, tidak akan pernah selesai. Selesainya bagaimana? Ya yang mengamalkan silahkan, yang tidak mengamalkan silahkan. Yang mengamalkan tidak usah kemudian mengajak ataupun memaksa orang yang tidak mengamalkan. Yang tidak mengamalkan juga tidak boleh mengkafirkan dan memaksa orang yang mengamalkan. Ini adalah pemikiran moderat daripada Mbah Ali Maksum, karena beliau juga terkenal sebagai ulama yang moderat. Wala yambaghi ayyaqa'a bainahuma ma la yambaghi wuqu'uhu baina akhawaini muslimani, dan sepatutnya tidak terjadi sesuatu yang tidak pantas terjadi oleh kedua belah orang Islam, artinya dua golongan orang Islam, pengamal ataupun yang tidak mengamalkan, tidak terjadi. Tidak usah terjadi gontok-gontokan, tidak usah terjadi saling adu pertengkaran dan lain sebagainya. Udah cukup, dicukupkan permasalahan itu, yang mengamalkan silakan, yang tidak mengamalkan silahkan. Wala in kana lil man'i mustanadun fa inna li ghairihi mustanadan kadzalik. Karena setiap kelompok, baik itu yang mengamalkan, kalau orang Jawa mengamalkan tahlilan, gampangannya begitu, dan orang yang tidak mengamalkan, sama-sama mempunyai sandaran dalil ataupun sandaran hukumnya. Faqad qala Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Taimiyah mengatakan annal mayyita yantafi'u bi qiraatil Qur'an, bahwa mayit ini, seorang jenazah, orang yang telah dikubur, orang yang meninggal, mayit itu dapat menerima manfaat karena bacaan Al-Qur'an dari orang yang masih hidup. Ini Imam Ibnu Taimiyah mengatakan demikian. Kama yantafi'u bil ibadatil maliyah, sebagaimana mayit juga dapat manfaat dari amalnya orang yang masih hidup dengan mengamalkan ibadah maliyah.
ibadah yang sifatnya adalah harta benda seperti sedekah ataupun membantu orang lain dengan uangnya, dengan harta bendanya, di mana perbantuan itu pahalanya ditujukan untuk mayit. Ini mayit mendapatkan kemanfaatan dari itu semua. Ini kata Imam Ibnu Taimiyah, minas sedekah wa nawiyah, dari sedekah ataupun yang lainnya. Wa qala Ibnul Qayyim fi Kitabir Ruh. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, di mana Imam Ibnul Qayyim ini adalah muridnya dari Imam Ibnu Taimiyah. Dan Imam Ibnul Qayyim bermadzhab Hambali. Beliau ini punya kitab yang terkenal namanya Kitab Ar-Ruh, yaitu kitab yang membahas masalah ruh, masalah orang yang meninggal, apakah dapat mendengarkan salamnya orang yang masih hidup, apakah menjawab salamnya orang yang masih hidup, apakah ruh nanti akan dikembalikan ke jasad setelah diambil oleh Allah, apakah ruh nanti yang akan merasakan nikmat kubur atau azab kubur itu ruh atau jasad, atau ruhan wa jasad, dan ruh dan jasadnya dan lain sebagainya. Itu Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyampaikan itu, banyak hal itu di dalam kitabnya beliau yang terkenal, yaitu kitab Ar-Ruh. Bahwa Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan di dalam kitab Ar-Ruh, afdhalu ma yuhda ilal mayyiti as-shadaqah, yaitu yang paling utama dihadiahkan kepada mayit, yang paling afdol dihadiahkan kepada mayit adalah sedekah. Satu pertama, sedekah pahalanya diberikan kepada mayit, itu kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kemudian yang paling utama nomor 2 adalah al-istighfar, permintaan ampun dari orang yang meninggal untuk orang yang sudah meninggal. Jadi misalnya saudara kita atau kerabat kita atau simbah-simbah kita telah meninggal, maka dibacakan istighfar. Misalnya gini, astagfirullah li abi, astagfirullah li ummi, astagfirullah li saykhi, astagfirullah lil muslimin wal muslimat. Semuanya yang telah meninggal yang kita sebutkan tadi ini lebih utama setelah sedekah. Wa du'a lahu, didoakan orang yang sudah meninggal, didoakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu, Allahumma a'tik riqabahu wa riqaba abaina wa riqaba ummahatina wa riqaba ajdadina. Didoakan, ini afdol kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Wal hajju anhu, orang yang sudah meninggal juga boleh pahala hajinya yang dilakukan oleh orang yang masih hidup, oleh anaknya atau kerabatnya atau siapapun itu, kemudian dihadiahkan kepada yang telah meninggal. Wa amma qira'atul Qur'ani wa ihda'uha ilaihi tatawu'an min ghairi ajrin fahadza yasilu ilaihi. Adapun bacaan Al-Qur'an dan pahalanya dihadiahkan kepada si mayit tanpa adanya dibayar. Jadi orang yang membaca Al-Quran tadi tidak dibayar, tanpa ada bayaran, secara sukarela membaca Al-Quran dan pahalanya dihadiahkan untuk mayit, fahadza yasilu ilaihi, ini sampai kepada mayit. Seperti halnya sampai juga pahalanya orang yang berpuasa, pahalanya untuk mayit, dan orang yang berhaji, pahala hajinya untuk mayit. Ini boleh dan sampai pahalanya. Wa qala fi mawdhi'in akhar, dan kemudian Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan di dalam kitabnya Ar-Ruh lagi, tapi di tempat yang lain, wal aula, dan yang paling utama kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ayyan wiya indal fi'li annaha lil mayyiti wala yustaratu at-talaffuzu bidzalika. Dan ketika orang ingin menghadiahkan pahala kepada orang yang meninggal, yang paling utama kuncinya adalah ayyanwiya indal fi'li, yaitu diniatkan di dalam hati bahwa pahalanya ini dihadiahkan kepada si mayit, si fulan bin fulan, siapapun itu. Diniatkan di dalam hati ketika melakukan ibadah tersebut, dan tidak disyaratkan untuk terlafatkan, tidak disyaratkan untuk dilafatkan, tidak disyaratkan untuk diucapkan, tapi cukup di dalam hati, karena tempatnya niat adalah
qalbun ataupun hati. Jadi wa mahallun niyati iku al qalbu. Zalika maqalahu Ibnul Qayyim hadza zalika maqalahu Ibnu Taimiyah wa Ibnul Qayyim. Dan itu yang telah dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah dan muridnya yaitu Imam Ibnul Qayyim. Naqalahu anhuma al-alama Syekh Hasanain Muhammad Makhluf Mufti Diyar al-Misriyah as-Sabiq summa qala. Itu pendapat daripada Imam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim dinukil oleh al-alim al-allamah, yaitu seorang syekh dari Al-Azhar dari Mesir, seorang mufti dari Mesir yang namanya Syekh Hasanain Muhammad Makhluf. Beliau mengutip pendapat itu dan kemudian beliau mengatakan wa zahabal Hanafiyah, golongan mazhab Hanafiyah berpendapat ila anna kullaman ada bi ibadatin, bahwa setiap orang yang melakukan ibadah sawaun kanat sodakotan, baik itu berupa sodakoh, am qiraata Qur'anin ataupun membaca Al-Qur'an, au ghairu zalika ataupun selain itu, selain sedekah, selain baca Al-Qur'an, selain itu semua, min anwa'il birri, dari macam-macam amal kebaikan, lahu untuk mayit, wa ja'lu sawabiha min anwa'il birri lahu wa ja'lu sawabi li ghairihi wa ja'lu sawabiha, dan menjadikan pahala ibadah itu untuk orang lain, wa yasilu sawabu ilaihi, dan sampai pahalanya kepada si mayit itu atau si jenazah itu. Jadi tadi kita sudah dengar Imam Ibnu Taimiyah mengatakan boleh menghadiahkan pahala bacaan Al-Qur'an, menghadiahkan ibadah-ibadah untuk mayit. Muridnya Imam Ibnul Qayyim namanya muridnya Imam Ibnu Taimiyah namanya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan boleh sampainya pahala ibadah. Bahkan kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kalau orang ingin menghadiahkan pahala diniati ketika melakukan, bahwa dalam hati niat pahala itu ditujukan kepada mayit. Masih sama, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan yang paling utama sesuatu yang dihadiahkan kepada mayit adalah as-shadaqah wa qiraatul Qur'an, yaitu sedekah dan membaca Al-Qur'an. 2. Kemudian yang ketiga, golongan Hanafiyah, yaitu golongan madhab Hanafi yang dinisbatkan kepada Imam Abu Hanifah. Ya, namanya adalah Muhammad Nu'man Zuto, ya, Nu'man Zuto Al-Hanafiyah. Jadi beliau dijuluki Al-Hanafiyah ataupun Imam Hanafi. Golongan mazhab Hanafi mengatakan bahwa boleh setiap orang yang melakukan kebaikan ibadah apapun itu, kemudian pahalanya ditujukan kepada mayit, boleh sampai apa enggak? Sampai wayasilu sawabuha ilahi, dan sampai, enggak usah khawatir. Jadi kita sudah tahu 3 pendapat. Pendapatnya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah, pendapatnya madhab Hanafiyah. Ziyadatun minal fakir, tambahan dari Mbah Ali Maksum. Warawa al-Imam Al-Muhib At-Tabari, Imam At-Tabari mengatakan yasilu sampai lil mayyiti kepada mayit apa? Kullu ibadatin, setiap ibadah, tuf'alu yang dilakukan, anhu untuk mayit, wajibatan baik itu ibadah yang berupa kewajiban, mandubatan ataupun ibadah yang sifatnya sunnah. Itu ya. Jadi kita sudah dapat 4 daripada kelompok yang mengatakan sampainya pahala orang yang melakukan ibadah, pahala itu dihadiahkan kepada mayit. Itu kita sudah tahu 4 golongan, 4 pendapat, yaitu pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah, pendapatnya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, pendapatnya mazhab Hanafiyah, pendapatnya Imam At-Tabari, ya, pendapatnya Imam siapa? At-Tabari, ya, itu. Faidatun wa min sholatin nafili sholatur raka'ataini li ulsi fil qabri. Rumiyah diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi berkata la ya'ti alal mayyiti
asyaddu minal lailatil ula. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini juga buat pepeling, buat peringatan buat kita, buat angan-angan kita, buat mengingat-ingat diri kita bahwa tidak datang kepada mayit sesuatu yang lebih berat, sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih dahsyat daripada malam pertama ketika mayit diletakkan di dalam kuburan. Itu malam yang paling sangat terasa berat, sangat terasa dahsyat, sangat terasa hebat, sangat terasa susah, karena itu malam pertama, ya, malam pertama orang yang meninggal. Kalau malam pertama orang menikah ya beda lagi. Ini orang meninggal. Ini malam pertama itu adalah malam yang sangat-sangat sukar, malam yang sangat susah, malam yang penuh dengan malam yang penuh dengan ketakutan. Nah, farhamu bisodakoh, maka keluarganya kalau bisa berikanlah kasih sayang kepada si mayit itu dengan cara sedekah. Pahalanya disampaikan kepada mayit, itu akan membantu si mayit. Man yamutu famalam yajid falisholli raka'atin. Kalau dia nggak mampu bersedekah, sholatlah 2 rakaat. Yaqra'u fihima fi kulli raka'atin minha Fatihatul Kitabi marratan wa ayatul kursi marratan wal alhaqumut takatsur marratan wa qul huwallahu ahad asyra marrat. Salat 2 rakaat. Kalau nggak mampu bersedekah, salat 2 rakaat sunnah. Setiap kali rakaat, setiap baca Fatihah 1 kali, setelah itu baca ayat kursi 1 kali. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Setelah baca ayat kursi, baca alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir 1 kali. Setelah baca alhaqumut takatsur 1 kali, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad dibaca 10 kali. Jadi kalau orang nggak mampu bersedekah untuk mayit di malam pertama mayit meninggal diletakkan di dalam kuburan, kalau tidak mampu bersedekah, sholat 2 rakaat. Setiap 1 rakaat baca Fatihah. Setelah Fatihah baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Setelah ayat kursi baca alhaqumut takatsur. Setelah alhaqumut takatsur baca qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Rakaat kedua sama bacaannya seperti itu. Wa yaqulu ba'da salam. Kemudian setelah selesai salat sunnah 2 rakaat baca salam. Setelah salam baca doa Allahumma inni sholaitu hadhihi shalah wa ta'lamu ma urid. Ya Allah, saya telah salat 2 rakaat ini, saya telah melakukan sholat 2 rakaat ini, wa ta'lamu ma urid, dan engkau lebih tahu apa yang saya kehendaki melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat ini. Allahumma ba'ats sawabaha ila qabri fulan bin fulan. Ya Allah, bangkitkan, sampaikan pahala sholat saya ini kepada kuburannya si fulan bin fulan. Fayab'atullahu min sa'ati, maka Allah akan kirimkan saat itu juga ila qabrihi, kepada kuburan si fulan tersebut, alfa malakin, 1000 malaikat. 1000 alfa malakin, alfun itu 1000, alfa malakin 1000 malaikat. Ma'akulli malakin, setiap malaikat dari 1000 itu nurun, membawa cahaya, wahadiyatun, membawa hadiah dari sholat tadi, yu'nisunahu, yang dapat memberikan rasa senang, rasa tenang kepada si mayit, ila yaumi yunfakhu fisur, sampai pada hari ditiupkanlah sangkakala. Wa fil hadithi anna fa'ila dzalika lahu sawabun jathimun minhu annahu la yakhruju minad dunya hatta yara makanahu fil jannah. Dalam hadis disebutkan juga fadilahnya orang yang melakukan sholat 2 rakaat dengan membaca Fatihah 1 kali, membaca ayat kursi 1 kali, membaca alhaqumut takatsur 1 kali, membaca qul huwallahu ahad sebanyak 10 kali di tiap rakaat sampai 2 rakaat. Maka orang yang melakukan hal itu dia akan diberikan pahala yang besar, dan ketika keluar dari dunia dia akan melihat
dudukannya, tempatnya di fil jannah, di surga. Nah, Masya Allah ya, luar biasa. Sholat sunnah 2 rakaat. Qala ba'duhum fatuba li abdin wa dhaba ala hadhihi shalah kulla lailatin. Maka sungguh sangat beruntung bagi seorang hamba yang muwadzabah, yang melakukan terus-menerus istiqomah melakukan sholat ini tadi, namanya sholatul unsi ya, sholat lil unsi. Kulla lailatin, setiap malam. Wa ahdatsa wabaha likulli mayyitin minal muslimina wa billahi taufik. Dan menghadiahkan pahala itu untuk setiap orang-orang muslim yang meninggal. Sumaqala Syekh, kemudian Syekh berkata, siapa ini berarti Syekhnya? Siapa? Wa fi Fathil Qadir rawi an Aliin karamallahu wajhah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man marra 'alal maghabiri wa qara'a qul huwallahu ahad 11 thumma wahaba ajruha lil amwat utiya minal ajri bi adadil amwat. Masya Allah. Ini ya, dalam riwayat yang lain bahwasanya hadis dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, bahwasanya orang yang lewat di kuburan, kita lewat di kuburan, kemudian kita baca apa? Qul huwallahu ahad Allahu somad sampai akhir sebanyak 11 kali, kemudian meniatkan hadiah pahala bacaan itu kepada mayit, maka dia akan diberikan pahala sejumlah mayit yang ada di seluruh dunia ini. Itu fadilahnya begitu ya. Kemudian wa an Anasin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila faqala sa'ilu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna natasaddaqu, sesungguhnya kami bersedekah, an mautana, kepada orang-orang yang mati di antara kami, wa nahuju anhum, dan kami hajikan daripada mereka, wa nad'u lahum, dan kami doakan mereka, hal yasilu dzalika ilaihim, apakah itu semua sampai kepada mereka? Ini dalil yang paling jelas, bahwa diriwayatkan dari sahabat Anas itu, suatu ketika sahabat Anas meriwayatkan hadis bahwasanya Nabi Muhammad suatu ketika ditanya oleh seseorang, wahai Rasulullah, apakah kalau kami bersedekah, apakah kalau kami haji, apakah kalau kami berdoa untuk orang yang sudah meninggal semua, apakah itu sampai kepada mereka pahalanya? Itu kata orang yang bertanya kepada sahabat Nabi, yang bertanya kepada Nabi. Maka Nabi menjawab, qala na'am, sampai. Innahu layasilu ilaihim, lamnya adalah lam taukid. Layasilu bukan lam yang nafi, bukan lam yang tidak, tapi makna di sini adalah layasilu yang gabung. Layasilu lamnya gabung pada huruf ya. Layasilu yaitu maknanya yakti, ataupun benar-benar sampai kepada amwat ataupun kepada mayit. Wa annahum la yafrahuna bihi, mereka benar-benar bahagia, senang, bangga, bunga. Kama yafrahu ahadukum bitabqi idza uhja ilaihi, maka sesungguhnya orang-orang yang mati itu bahagia ketika diberi hadiah oleh orang-orang yang masih hidup, dengan cara diberikan pahalanya kepada orang yang sudah meninggal, sebagaimana orang yang masih hidup akan juga berbahagia bila ada orang lain yang mengirimkan hadiah untuknya. Misalnya kita lagi enak-enak duduk di rumah, kemudian tiba-tiba ada orang yang memberi hadiah, memberikan makan, memberikan kita motor hadiah, memberikan kita mobil, memberikan kita hadiah apapun itu, baju, sarung, dan lain sebagainya, kita merasa senang. Pun demikian orang yang sudah meninggal, ketika kita beri hadiah pahala-pahala kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, mereka benar-benar bahagia sekali, luar biasa. Alhamdulillah, wallahu a'lam bishawab. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat fidini wa dunya wal akhirah. Insyaallah besok kita sambung lagi pada pertemuan besok pada subuh ya. Yang mau nge-share silakan di-share, yang mau mantengin channel ini silakan pantengin channel ini pada subuh. Insyaallah besok akan kita lanjutkan kembali. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan, diberikan kelapangan rezeki
Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la dainan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah laka fiha ridha illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.